Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saat ini kondisi SBY semakin membaik dan direncanakan dalam 1 hingga 2 hari ke depan sudah bisa keluar dari rumah sakit. Kabar dirawatnya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY diunggah melalui akun Instagram @ani_yudhoyono. Dalam unggahan foto tersebut memperlihatkan kondisi tangan kanan SBY yang sedang diinfus di ruang perawatan Pavilion Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Pusat. Meski begitu, SBY tetap melakukan aktivitas hobinya yakni melukis. Sejumlah kerabat, kolega, dan politisi Partai Demokrat menjenguk SBY di RSPAD. Salah satunya politisi Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha. Menurut Teuku Rifki Harsha, saat ini kondisi SBY semakin membaik. Tak hanya menunjukkan ekspresi wajah ceria, SBY bahkan sudah bisa mengobrol panjang. Dengan kondisi kesehatan yang mengalami peningkatan, direncanakan dalam 1 hingga 2 hari ke depan, SBY sudah bisa keluar dari rumah sakit. Ya Bapak, ya alhamdulillah kondisi beliau baik. Tadi kami sempat bicara, ngobrol, beliau kelihatan cerah, happy juga gitu, dan menyampaikan insya Allah dalam 1-2 hari ke depan insya Allah sudah boleh keluar. Kondisi kesehatan SBY menurun karena jadwal sejak 2 bulan terakhir yang cukup padat. SBY diduga kelelahan dan dehidrasi sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyus Sore. Saya Herjuno Syaputra. Kita awali Anyus Sore dengan informasi kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu siang. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal. Asap hitam membumbung tinggi, api menyala hebat di badan kapal. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Tim SAR dan warga berusaha melakukan upaya penyelamatan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, George Leo Mercy Randang, menyampaikan pihaknya menerima laporan awal kebakaran KM Barcelona 5 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Itu orang ada di pulang kenapa sana kapal terbakar, dan puji Tuhan, Ner, Tante, Abi. Saat itu juga tim segera diturunkan untuk melakukan evakuasi dan pertolongan. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan terhadap penumpang yang sebagian melompat ke laut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan. Kapal yang berada di dekat lokasi telah mendekat untuk menyelamatkan para penumpang yang sebagian terjun ke laut. Kapal motor Barcelona 5 membawa lebih dari 280 penumpang. Kapal motor Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kapal ini diketahui berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado Minggu siang sebelum terbakar. Para penumpang telah diungsikan sementara ke pulau terdekat dari lokasi kebakaran, yakni Pulau Gangga 2. Para penumpang juga dilaporkan menceburkan diri ke laut setelah kapal mengalami kebakaran. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sebuah kantor dan 5 kios di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang sedang ditinggal oleh pemiliknya. 1 orang tewas akibat kejadian.
Sebuah kantor dan 5 kios di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang sedang ditinggal pemiliknya. Karena kondisi kios terkunci, warga tidak bisa memadamkan api. Kemudian api merambat ke 4 kios serta kantor yang berada di sebelah kios yang terbakar tersebut. Akibat kebakaran ini, seorang laki-laki bernama Irwan berumur 22 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam kios. Setelah melakukan pemadaman, dapat informasi ada warga masih terkepung dalam api. Informasinya 2. Nah, setelah kami melakukan proses pemadaman, kita temukan 1 orang jenazah dan kita sambil cari tahu dengan pemiliknya. Itu ternyata korban hanya 1 orang, laki-laki di warung soto. Ditemukannya di kamar atau di mana? Di kamar tidur. Jadi ada 2 ruko. Yang satu itu dua lokal ya. Satu adalah untuk warungnya, satu untuk istirahat. Nah, si anak sedang tidur di warung itu, di warung tempat tidurnya. Orang tuanya sedang pergi ke pasar untuk sedang berbelanja. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengerahkan 13 mobil damkar dan 65 personil untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 1,5 jam kemudian. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas gabungan kemudian mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Tim Liputan Anyus melaporkan. 24 warga korban kebakaran di Bukit Duri, Jakarta masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Warga membutuhkan bantuan makanan serta selimut dan alas untuk tidur. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. 24 warga masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Korban kebakaran beristirahat beralaskan matras dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang korban bernama Suprihati mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda karena panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat. Ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat. Ini saya lempar ke genteng. Ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Kalau nggak ketangkep saya nggak tahu gimana sih anak saya, ya Allah. Ya Ruby, saya 2 kali korban kebakaran kayak begini lagi. Saya udah nggak mau. Ini buat pelajaran buat saya juga. Warga-warga sini baik, pada baik sama anak saya, ya Allah. Yang lain-lain pada nggak bisa ketangkep. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman warga di Bukit Duri. Akibat kebakaran tersebut 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ia juga memberikan bantuan langsung kepada para korban. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Rano pun bertemu secara langsung para korban kebakaran dan berbincang-bincang. Dalam kunjungannya, Rano memberikan santunan kepada para pengungsi. Memang ada kriteria keluarga yang mengalami naas, 2 anaknya meninggal, kita berikan santunan. Kemudian keluarga yang anaknya meninggal 1 orang juga kita berikan santunan. Saya tidak ingin menyebut jumlah, tapi artinya itulah maksimal Basnas telah banyak memberikan bantuan kepada kita juga. Nah, kemudian saya mendapat informasi bahwa ada rumah terdampak. Insya Allah kita akan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang meninggalkan tempat itu bisa melanjutkan kehidupan lagi. Tapi tentu saja bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut.
Tercatat sebanyak 10 kakak dan 25 warga dari total 46 warga terdampak masih mengungsi di tenda. Pemprov berjanji akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT dan lebih serius melakukan pencegahan kebakaran melalui program Quick Win. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di pengungsian korban kebakaran Bukit Duri, Jakarta Selatan. Selamat sore Wenda, bagaimana update terbaru, silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di tenda evakuasi atau tempat pengungsian dari korban yang terdampak dari kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu pagi kemarin di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Dan Juno dan juga pemirsa, juru kamera Ahmad Putra saat ini sedang memperlihatkan seperti inilah situasi saat ini di tenda evakuasi yang disediakan oleh BPBD DKI Jakarta. Jadi memang warga sementara dapat tinggal di tenda evakuasi ini, dan untuk warga yang tinggal di tenda evakuasi ini ada sebanyak 10 kakak dengan 25 jiwa, dan tentunya dengan fasilitas yang seadanya tentu ini juga dapat membantu mereka untuk bisa tinggal sehari-hari sementara di tenda evakuasi ini. Dan Juno dan juga pemirsa, kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu pagi kemarin memang naasnya meninggalkan korban jiwa. Ada 4 korban jiwa yang mana korban jiwanya tersebut masih anak di bawah umur, dan saat ini korban yang meninggal dunia masih ada di Rumah Sakit Polri, tentunya masih dilakukan proses identifikasi lebih lanjut dan saat ini masih belum selesai. Dan Juno dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan salah satu korban yang terdampak dari kebakaran yang terjadi hari Sabtu pagi kemarin. Dengan saat ini saya sudah dengan Ibu Sugianti. Halo, selamat sore Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ibu, kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya Ibu? Oke, Ibu boleh diceritakan kembali mungkin Ibu awal mulanya Ibu tahu ada kebakaran di tempat tinggalnya Ibu itu seperti apa Bu? Iya, saya pagi-pagi jam 6 begitu buka pintu kaget ya, karena di gudang di depan saya itu api udah gede sekali Mbak. Jadi saya panik, kondisi panik. Apa yang harus saya bawa gitu, saya kan kondisi panik juga, kita bingung kan gitu. Ya udah, akhirnya saya kebetulan saya melihara kucing itu, kucing Anggora. Nah di situ kucing saya saut, saya lari gitu. Lalu Ibu untuk barang-barang, ada barang-barang yang sempat Ibu selamatkan nggak, mungkin Bu, seperti dokumen-dokumen? Nggak ada sama sekali. Saya lari cuma bawa kucing Anggora itu. Lalu Ibu sudah tinggal di tenda ini berarti sejak kemarin sore kurang lebih ya Bu ya. Lalu bagaimana Ibu suasananya tinggal di sini gitu? Ya suasananya ya baik-baik aja sih gitu, nggak ada apa, nggak ada kekurangan. Cuma kan di sini kita butuh apa namanya kayak macam bantal gitu ya. Itu kalau nggak ada bantalnya juga kan nggak enak, selimut kayak gitu. Kayaknya belum ada di situ itu. Baik Ibu, jadi masih membutuhkan bantuan lainnya seperti bantal dan selimut ya Bu ya. Lalu untuk logistik lainnya Ibu mungkin seperti makanan ataupun pakaian seperti apa Bu? Makanan cukup, ya mungkin pakaian. Kalau pakaian kayaknya kurang gitu. Karena kita emang sama sekali nggak bawa pakaian apa-apa, yang cuma yang kita pakai aja itu. Baik Ibu, yang sudah datang dari bantuan ini kiranya dari mana aja sih Bu yang Ibu ketahui gitu? Ini dari Pak Camat, dari Basarnas ya kayaknya kalau nggak salah. Iya itu. Baik Ibu, ini kan tadi Pak Wakil Gubernur sudah sempat kunjungan juga ke sini ya Bu ya, dan mengatakan akan diadakan bedah rumah gitu dalam waktu cepat. Nah harapan Ibu seperti apa Bu? Ya kalau saya kan istilah kata, saya kan di sini pendatang ya Mbak. Nggak begitu mengharap sekali ya kalau masalah bedah rumah gitu. Tapi kalau bagi yang kayak yang punya rumah emang kan kehilangan sekali kan, karena dia juga kan butuh pemasukan dana kan gitu setelah kebakaran ini kan gitu. Tapi kan kita juga ngelihat kan gitu, karena kita juga karena kasihan ngelihat orang-orang sebagai korban kayak gitu kan. Saya juga ngelihatnya juga nggak tega gitu, kayak gimana
Itu kejadiannya cepat sekali Mbak itu. Baik Ibu, terima kasih atas informasi dan waktunya. Saya juga turut berduka atas musibah yang dialaminya. Semoga secepatnya bisa pulih kembali ya Ibu ya. Terima kasih Ibu, selamat sore. Ya Juno dan juga pemirsa, jadi memang sebetulnya untuk bantuan sudah banyak bala bantuan mulai dari BPBD DKI Jakarta, bahkan tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta juga Rano Karno sudah sempat mengunjungi tempat pengungsian ini, di tenda evakuasi ini, dan memberikan santunan ataupun bantuan juga. Namun tentunya warga yang mengungsi di tenda ini juga masih membutuhkan bala bantuan lainnya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Sugianti, masih kekurangan pakaian dan juga tempat tidur seperti selimut dan juga bantal dan lainnya. Dan semoga kita nantikan besok ataukah apakah akan ada bantuan secepatnya yang bisa memenuhi logistik ataupun kebutuhan dari warga yang mengungsi di sini. Sementara demikian Juno. Baik Wenda, jadi ada 10 kepala keluarga dan 25 jiwa yang saat ini mengungsi di tempat Anda melaporkan. Terima kasih Wenda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata Mel Telenggen di Puncak Jaya, Papua Tengah. Mel Telenggen merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggen. Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Telenggen, anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah Puncak Jaya, Papua Tengah. Male Telenggen merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggen. Penangkapan dilakukan di sebuah honai di kampung Wuyuneri pada Sabtu sore waktu Indonesia Timur. Sebelumnya keberadaan Male Telenggen telah terdeteksi melalui observasi udara. Dalam penangkapan ini aparat turut menyita sejumlah barang bukti. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Telenggen diketahui terlibat dalam 2 tindak pidana pembunuhan. Yang pertama terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center Kampung Kungguneri, dan yang kedua terhadap warga sipil yang bernama Edi Hermanto di Pasar Sentra Mulia pada tanggal 12 Juli 2025. Dalam kasus terakhir, ia berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang mengantar pelaku penembakan. Tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai kelompok Male Telenggen dan jaringan KKB lainnya. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. 4 warga korban selamat dalam insiden ricu pesta rakyat yang sebelumnya menewaskan 3 orang kini masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut dan kondisinya terus membaik. Pasca insiden ricu pesta rakyat pada Jumat lalu, 4 warga saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, untuk korban yang sempat dirawat di rumah sakit akan tetap dilayani apabila kembali mengalami keluhan. Pihak rumah sakit menyampaikan saat ini 4 orang masih menjalani perawatan dan secara keseluruhan kondisinya terus membaik dan secepatnya bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Berapa orang lagi Pak sekarang? Sekarang yang 4 hari ini. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisi berangsur membaik Pak. Dari kondisi kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal menjalani perawatan saja. Sementara itu, salah satu suami korban selamat, Atep, menyampaikan kondisi istrinya terus membaik. Atep menyebut saat itu dirinya datang bersama istrinya sejak pagi untuk mengikuti makan gratis dan ingin bertemu dengan Gubernur Jabar. Namun karena banyaknya orang yang datang, istrinya terseret hingga jatuh pingsan. Kita waktu itu ingin ketemu sama Pak Dede lah. Iya, injak tuh. Udah siang tuh, orang makin banyak tuh, langsung wah berjatuhan tuh. Saya saring istri saya tuh ketemu, tahu-tahu udah di mobil ambulan. Sebelumnya insiden pesta rakyat di alun-alun Garut Jumat lalu menelan 3 korban jiwa, 2 merupakan warga sipil dan 1 anggota kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu polisi gelar olah TKP atas insiden yang menelan 3 korban di acara pesta rakyat di Garut, Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat pun langsung mengecek gerbang utama tempat tragedi terjadi.
Tragedi pesta rakyat yang menelan 3 korban tewas menjadi perhatian kepolisian. Dipimpin langsung ke Polda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, petugas kepolisian dari Polda Jabar dan Polres Garut melakukan olah TKP insiden maut yang menewaskan 3 warganya. Penyelidikan yang dilakukan untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Secepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyelidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Saya rasa itu dulu ya. Saya fokus kepada penanganan, membantu korban dan lain sebagainya. Olah TKP dimulai dengan mengecek gerbang utama tempat tragedi warga berkerumun dan berdesak-desakan. Kemudian, polisi juga mengecek alur pembagian makanan gratis. Tim Liputan, iNews melaporkan. Wakil Bupati Garut Putri Karlina bersama suaminya Maulana Akbar melayat ke rumah salah satu korban pesta rakyat. Putri dan Maulana meminta maaf kepada Ibu Fania, bocah 8 tahun yang menjadi korban atas pesta rakyat yang digelar 18 Juli lalu. Pasangan pejabat Garut, yaitu Wakil Bupati Garut Putri Karlina dan suaminya Maulana Akbar, menangis meminta maaf kepada ibu salah satu korban tewas pesta rakyat. Putri meminta maaf sambil terisak kepada Mela, ibu dari Fania, bocah berusia 8 tahun yang menjadi korban berdesak-desakan di pesta rakyat pernikahan mereka Jumat kemarin. Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saya juga tidak mau jadi statement dari saya cukup hanya untuk apa yang akan kami lakukan kepada korban. Kalau secara teknis saya serahkan 100%, karena pun Bapak harus ketahui kami berdua mulai dari hari pernikahan menarik diri. Jadi kami hanya mengontrol terakhir dan menanyakan apakah semuanya aman, selesai. Kalau tadi diperiksa sama Polres gimana aja? Kalau itu WO yang berangkat diperiksa oleh Polres. Saya tidak tahu. Bukan saya. Kita hanya menyatakan kesediaan untuk jikalau ada prosedur kami siap sepenuhnya untuk menghadapi. Putri yang berurai air mata terus meminta maaf kepada Mela atas peristiwa yang terjadi. Sementara Mela tampak sudah memaafkan dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 orang dalam syukuran pernikahan anaknya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku siap diperiksa polisi. Selain itu, anak dan menantu Deddy Mulyadi, Maulana Akbar dan Putri Karlina juga mengaku siap untuk dimintai keterangan. Yang terjadi, yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Duka juga menyelimuti keluarga Bribka Cecep Saipul Bahri yang meninggal saat mengamankan pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dan anak Gubernur Jawa Barat. Korban meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil. Sambil memeluk foto sang suami, istri dari Bribka Cecep menangis. Fitri, istri Cecep, terlihat masih syok dan ditemani kerabat dekat korban. Korban diketahui saat ini masih memiliki 3 anak kecil yang membutuhkan sosok ayah. Apa? Normal saja gitu ya, Bu? Nggak ada pesan, nggak ada tanda-tanda. Kalau Ibu, almarhum meninggalkan berapa putra, Bu? 3. Masih 2 putra, 1 perempuan. Bribka Cecep adalah salah satu petugas pengamanan perbantuan untuk pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina dengan putra Gubernur Jawa Barat, Maluka Akbar Putra. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana perkembangan terbaru dari musibah terbakarnya kapal motor Barcelona 5, api yang membakar kapal di perairan Minahasa Utara telah berhasil dipadamkan.
dengan mengerahkan bantuan dari Bakamla dan Basarnas. Kapal tadi Basarnas dan kami juga di kapal Barcelona 3. Api berhasil dipadamkan melalui alat pemadam kebakaran dari Bakamla, Basarnas, dan beberapa kapal motor lainnya. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan. Kapal yang berada di dekat lokasi mendekat untuk menyelamatkan para penumpang yang sebagian terjun ke laut. Kapal motor Barcelona 5 diketahui membawa lebih dari 280 penumpang. Kapal motor Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kapal ini diketahui berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado Minggu siang sebelum terbakar. Ada bantuan dari kapal Bakamla dengan Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak bagian belakang dump truck di depannya di Jalan Desa Palrejo, Jombang, Jawa Timur. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala. Muhammad Khoirun, 35 tahun pengendara motor ini tewas usai motor metik yang dikendarainya menabrak bagian belakang dump truck di Jalan Raya Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu dini hari. Korban tewas seketika di lokasi kecelakaan akibat luka parah di bagian kepala. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi motor mengantuk dan kondisi jalan yang gelap serta minimnya lampu penerangan. Langsung meninggal. Berapa orang tadi, Mas? 1 orang. Mas, diduga karena apa tadi, Mas, kok bisa menabrak? Juga karena kemungkinan ngantuk. Ngantuk terus kondisi Penerangan sama jalannya agak sedikit. Penerangannya Mati, Kak. Lampunya mati. Oh, enggak. Jalannya agak bergelombang. Petugas Satlantas Polres Jombang sudah mengamankan sopir dump truck untuk dimintai keterangan. Sementara jasad korban sudah dievakuasi ke RSUD Jombang. Satreskrim Polres Cimahi menangkap belasan pelaku penganiayaan yang tergabung dalam kelompok geng motor ternama di kota Cimahi, Jawa Barat. Korban mengalami luka parah di bagian dada. Anggota Satreskrim Polres Cimahi menangkap pelaku penganiayaan terhadap korban berinisial Z di kota Cimahi, Jawa Barat. Dari penangkapan pelaku berinisial DN, berkembang penangkapan ke-12 pelaku lainnya. Kurang dari 2 kali 24 jam, 13 pelaku yang merupakan kelompok geng motor ternama itu ditangkap Polres Cimahi. 3 orang dewasa dan 10 pelaku masih di bawah umur. Para pelaku ini menyerang kelompok lain secara acak pada malam hari. Selain karena dendam, aksi itu mereka lakukan agar keberadaan gengnya diakui. Para pelaku melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota geng motor lain di Jalan Pojok Utara, Kelurahan Setia Amanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Para pelaku menghentikan korban, kemudian menodongkan senjata tajam dan menyerangnya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka parah di bagian dada. Mana dilakukan oleh kurang lebih 13 orang yang masuk dalam komunitas motor atau geng motor dan kemudian melukai korban inisial Z dengan melukai sebanyak 4 kali luka bacokan, bacok mengenai kepala bagian kiri hingga punggung sebelah kiri menembus ke paru-paru. Akibat perbuatannya, para pelaku yang masih remaja itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Seorang pengemudi mobil ditangkap petugas Satlantas Polres Damasraya dalam operasi Patuh Singgalang di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Pengemudi tersebut tertangkap tangan membuang narkotika jenis sabu ketika dilakukan penggeledahan. Seorang pengemudi mobil yang melaju dari arah Muaro Bungo menuju Sinjunjung dihentikan petugas karena menggunakan plat nomor palsu pada kendaraannya. Saat akan ditilang, pelaku secara diam-diam membuang sebuah bungkusan kecil di dekat pos polisi. Namun aksi pelaku diketahui petugas dan saat diperiksa, bungkusan tersebut berisi paket kecil narkoba jenis sabu.
Petugas lalu mengamankan pelaku dan berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan pelaku tidak menemukan barang bukti tambahan. Sewaktu kami melakukan penilangan, si pengendara tersebut atas nama Deden pergi ke belakang pos lantas yang ada di tempat penilangan. Kemudian membuang satu benda ke dalam kebun orang lain di seberangnya. Kemudian karena dicurigai kami ikuti, ternyata yang dibuang itu adalah bahan-bahan obat-obatan terlarang sejenis inek. Pelaku telah diamankan di Mapolres Darmasraya dan akan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata Male Telenggen di Puncak Jaya, Papua Tengah. Male Telenggen merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggen. Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Telenggen, anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah Puncak Jaya, Papua Tengah. Male Telenggen merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggen. Penangkapan dilakukan di sebuah honai di kampung Wuyuneri pada Sabtu sore waktu Indonesia Timur. Sebelumnya keberadaan Male Telenggen telah terdeteksi melalui observasi udara. Dalam penangkapan ini aparat turut menyita sejumlah barang bukti. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Telenggen diketahui terlibat dalam 2 tindak pidana pembunuhan. Yang pertama terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center Kampung Kungguneri, dan yang kedua terhadap warga sipil yang bernama Edi Hermanto di Pasar Sentra Mulia pada tanggal 12 Juli 2025. Dalam kasus terakhir, ia berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang mengantar pelaku penembakan. Tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai kelompok Male Telenggen dan jaringan KKB lainnya. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah tiba-tiba berasap membuat pengemudinya pingsan di Matraman, Jakarta Timur. Petugas damkar pun mengevakuasi korban ke rumah sakit. Air radiatornya habis. Itu kan air radiator semua itu. Bocor. Iya. Sebuah mobil mewah tiba-tiba berasap di Jalan Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Asap keluar dari bagian depan mobil, sementara pengemudinya tidak sadarkan diri di dalam mobil. Warga yang panik langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi korban. Petugas kemudian berhasil membawa korban yang pingsan ke rumah sakit. Yang mobil pertamanya datang, dia berhenti di sini pukul 2:30 kurang, dan sekitar jam 4-an ada orang di dalam, saya lihat mobilnya ngebul udah. Oh, itu dengan kondisi ngebul ya Bang ya? Ya, mobil. Keluar asap atau gimana Bang? Asap dari mesin. Sempat mengeluarkan api nggak sih Bang? Enggak, kalau api nggak, cuma asap doang. Cuman orang udah tidak sadarin diri di dalam. Petugas kini masih menyelidiki penyebab korban pingsan dan mobil berasap. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah kantor dan 5 kios di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang sedang ditinggal oleh pemiliknya. 1 orang tewas akibat kejadian ini. Sebuah kantor dan 5 kios di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar.
Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang sedang ditinggal pemiliknya. Karena kondisi kios terkunci, warga tidak bisa memadamkan api. Kemudian api merambat ke 4 kios serta kantor yang berada di sebelah kios yang terbakar tersebut. Akibat kebakaran ini, seorang laki-laki bernama Irwan berumur 22 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam kios. Setelah melakukan pemadaman, dapat informasi ada warga masih terkepung dalam api. Informasinya 2. Nah, setelah kami melakukan proses pemadaman, kita temukan 1 orang jenazah dan kita sambil cari tahu dengan pemiliknya. Itu ternyata korban hanya 1 orang, laki-laki di warung soto. Ditemukannya di kamar atau di mana? Di kamar tidur. Jadi ada 2 ruko. Yang satu itu dua lokal ya. Satu adalah untuk warungnya, satu untuk istirahat. Nah, si anak sedang tidur di warung itu, di warung tempat tidurnya. Orang tuanya sedang pergi ke pasar untuk sedang berbelanja. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengerahkan 13 mobil damkar dan 65 personil untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 1,5 jam kemudian. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas gabungan kemudian mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebuah ruko 3 lantai yang menjual plastik di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Sultra, terbakar. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Sebuah ruko 3 lantai yang menjual plastik di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terbakar. Kebakaran yang terjadi pukul 6.30 pagi waktu setempat tersebut diduga akibat hubungan pendek arus listrik di dalam toko. Karena isi toko bahan mudah terbakar serta toko yang sedang terkunci membuat api cepat membesar. 11 mobil pemadam kebakaran diturunkan memadamkan api. Proses pemadaman api dibantu puluhan anggota TNI Yonif 823 Raja Wakaka. Kurang dari 2 jam api bisa dipadamkan. Barang itu ya Pak? Ya, barang yang ada di dalam itu kebetulan barang-barang plastik dan barang spon. Itulah yang menyebabkan kemudian pintu depan ini kan rapat tertutup. Jadi kita setengah mati lakukan. Jadi titik masuk penyerangan itu bermain dari depan aja. Sehingga yang bermain tadi di awal itu water cannon dengan pasukan yang bergerak dari sebelah kanan. Kami juga dibantu oleh tim dari Yon Infanteri TP 823 Wakaka, Raja Wakaka. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Sementara kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. 24 warga korban kebakaran di Bukit Duri, Jakarta masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Warga membutuhkan bantuan makanan serta selimut dan alas untuk tidur. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. 24 warga masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Korban kebakaran beristirahat beralaskan matras dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang korban bernama Suprihati mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda karena panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat. Ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat. Ini saya lempar ke genteng. Ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Kalau nggak ketangkep saya nggak tahu gimana sih anak saya, ya Allah. Ya Ruby, saya 2 kali korban kebakaran kayak begini lagi. Saya udah nggak mau. Ini buat pelajaran buat saya juga. Warga-warga sini baik, pada baik sama anak saya, ya Allah. Yang lain-lain pada nggak bisa ketangkep.
Sebelumnya kebakaran melanda permukiman warga di Bukit Duri. Akibat kebakaran tersebut 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah Minggu malam. Prabowo juga akan menutup Kongres PSI yang sudah diselenggarakan sejak Sabtu kemarin. Presiden Prabowo akan hadir memberikan arahan kepada seluruh kader PSI sekaligus akan menutup secara resmi Kongres PSI. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan hadir dalam Kongres PSI mendampingi Prabowo. PSI 2025. Tangannya boleh kita ikuti. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Anggota Pendiri Partai. Pemirsa, anak bungsu Joko Widodo Kaisang Pangarep kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang akan menakodai partai bergambar gajah tersebut untuk periode 2025 hingga 2030. Anak bungsu Joko Widodo Kaisang Pangarep kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI periode 2025-2030 dalam Kongres PSI yang digelar di Geraha Sababwana Solo. Kaisang melesat dengan 65,28% suara mengalahkan 2 pesaingnya Ronald Ariston Sinaga 22,23% dan Agus Mulyono Herlambang 12,49%. Usai terpilih menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang langsung tancap gas menyusun langkah strategis dengan merapikan struktur partai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Kaisang pun menjelaskan logo baru PSI yang bergambar gajah dari sebelumnya bergambar bunga mawar di bawah kepemimpinannya. Saya sekarang punya waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Saya sekarang punya waktu 4 tahun sebelum pemilihan legislatif ke depannya. Secara filosofi, gajah itu tidak akan mengamuk ketika diserang maupun tidak diserang. Gajah selalu defensif. Gajah mungkin memang bukan raja hutan. Gajah adalah pelindung dari hutan. Kaisang menambahkan tim formatur akan segera bekerja menyusun kepengurusan baru dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kader baru untuk bergabung dalam perjuangan PSI 5 tahun ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hadir untuk memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres PSI di mana putra bungsunya Kaisang Pangarep kembali ditetapkan menjadi Ketua Umum. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan dukungan penuh untuk PSI. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Dalam kongres ini PSI menetapkan putra bungsunya yaitu Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Berlambang Gajah tersebut. Kedatangan Jokowi pun disambut antusias oleh para kader yang datang sambil menyanyikan yel-yel. Menariknya, Jokowi dalam kesempatan ini menyampaikan dukungannya untuk partai yang dipimpin Kaisang. Saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Dukungan Jokowi atas PSI membawa sebuah semangat tersendiri. Mendengar yel-yel dari para kader, hingga saat ini belum ada konfirmasi bahwa Jokowi akan menjadi kader PSI. Tim Liputan iNews melaporkan.